Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup proyek dan RBS pekerjaan proyek gedung tingkat bayar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sudiarti, NIM 21011119138 dari kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen risiko konstruksi dengan dosen pengajar Ibu Riani Pratiwi STMT. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup proyek dan RBS gedung tingkat panjang. Ini contohnya kali ini saya buat. Yang pertama, ruang lingkup proyek. Apa sih ruang lingkup proyek itu? Ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek serta kontrol atas perubahan yang terjadi saat proyek tersebut dimulai. Nah, dalam suatu ruang lingkup proyek terdapat bagian-bagian seperti waktu, dana, kualitas, risiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, manajemen integrasi. Lalu, ruang lingkup proyek dari suatu perencanaan bangunan gedung meliputi dua struktur pendukung bangunan. Yang pertama, struktur bangunan atas atau upper structure, di mana struktur bangunan atas harus sanggup mewujudkan perencanaan dari segi arsitektur dan harus mampu menjamin mutu baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Kemudian ada struktur bangunan bawah atau substructure, di mana struktur bangunan bawah merupakan sistem pendukung bangunan yang menerima beban struktur atas untuk diteruskan ke tanah di bawahnya. Perhitungan perencanaan struktur bawah ini meliputi perhitungan slope dan perhitungan pondasi. Nah, apa ya risk breakdown structure itu? Definisinya bisa dilihat berikut. Resiko, dari kata resiko, kemungkinan akan terjadinya kerugian atau dampak negatif. Dari segi resiko proyek, yang berarti ketidakpastian yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Lalu manajemen proyek, di mana memahami masalah-masalah yang mungkin terjadi pada proyek dan bagaimana masalah-masalah tersebut akan menghambat atau menghalangi keberhasilan proyek. Jadi sebenarnya konsepnya itu manajemen risiko itu seperti rangkaian langkah-langkah yang membantu suatu perangkat lunak untuk memahami dan mengatur ketidakpastian dari suatu proyek. Jadi nanti itu kayak dibuat struktur atau tabel mengenai risiko-risiko apa aja sih yang bisa terjadi di proyek tersebut. Lanjut ke keuntungan manajemen proyek. Keuntungan manajemen proyek seperti dapat mengantisipasi atau menghindari masalah, kemudian mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi, dapat memperoleh komitmen pelanggan, dapat mereduksi pelanggaran menepati jadwal, dan dapat mereduksi biaya yang dapat melebihi anggaran yang tersedia. Tersebut adalah keuntungan manajemen proyek. Pada dasarnya, faktor risiko dalam suatu perencanaan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori risiko. Yang pertama ada bencana, yang paling tinggi risikonya berarti, kemudian kritis, kecil, serta dapat diabaikan di mana yang berarti risiko tersebut masih sangat minim. Jadi masih bisa diatasi dan bahkan bisa dapat diabaikan. Oke, sebelumnya kita udah membahas keuntungan manajemen risiko, kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen risiko proyek. Yang pertama, meminimalisir potensi risiko negatif dan memaksimalkan risiko potensi positifnya. Lalu harus dipahami apa yang dimaksud dengan risiko negatif dan apa yang dimaksud dengan risiko positif. Nah, karena sebelumnya dibahas di mana risiko kemungkinan akan terjadinya kerugian atau lebih cenderung negatif. Jadi sebenarnya ada strategi risiko negatif, yaitu yang pertama untuk menghindari risikonya, di mana usaha untuk menghilangkan ancaman atau risiko dengan menghindari penyebabnya. Kemudian dengan menerima risikonya,
di mana menerima akibat-akibat dari resiko yang akan terjadi. Lalu transfer resiko. Apa sih transfer resiko? Usaha untuk memindahkan resiko dan tanggung jawab manajemennya ke pihak ketiga. Lalu ada mitigasi risiko, di mana usaha mereduksi pengaruh risiko dengan mereduksi probabilitas terjadinya peristiwa risiko. Oke, nah berikut adalah contoh RBS. Di sini lebih ke fisiknya, lebih ke tabel, bukan struktur, tapi sebenarnya sama aja, cuma beda susunannya. Bukan susunannya, lebih ke bentuk fisiknya. Oke, yang pertama variabelnya itu ada resiko force major, di mana terdapat gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemudian ledakan, badai, tersambar petir, kemudian kebakaran, cuaca yang tidak menentu, demonstrasi atau huru-hara, terorisme, letusan gunung berapi, dan perang. Ini merupakan risiko negatif yang bisa terjadi pada saat pembangunan proyek tersebut. Lalu ada risiko material dan peralatannya, di mana dampak negatif yang bisa terjadi itu ada ketersediaan material, kerusakan atau kehilangan, pencurian material, kemudian kekurangan tempat penyimpanan material, kekurangan tempat pembuangan sampah material, keterlambatan pengiriman material dari suppliernya, kemudian kenaikan harga material, volume material yang dikirim jumlahnya tidak tepat, lalu kurangnya tepatnya pengadaan material dan peralatan yang dapat mencakup mengenai volume, jadwal, harga, serta kualitas, kerusakan peralatan mesin dan perlengkapan proyek, kemudian peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi kerja. Lalu pada resiko tenaga kerja meliputi kecelakaan dan keselamatan kerja, perselisihan pekerja, pemogokan tenaga kerja, kemudian pemindahan pekerja senior yang potensial, tenaga kerja yang tidak terampil atau kurang terampil, kurang tersedianya jumlah tenaga kerja di lapangan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, permintaan kenaikan upah lembur, lalu permintaan kenaikan harga tenaga kerja yang tidak diharapkan. Lalu pada risiko kontraktual ada ketidakjelasan pasal-pasal dalam kontrak, pasal-pasalnya kurang lengkap, atau perbedaan intersepsi spesifikasi antara owner dan kontraktornya, lalu dokumen-dokumen yang tidak lengkap, keterlambatan pembayaran oleh owner, pemutusan kerja sepihak oleh owner, perselisihan antara owner dan kontraktor, keterlambatan pembayaran pada subkon melalui kontraktor utama, lalu kegagalan realisasi peminjaman untuk pembiayaan proyek. Lalu untuk resiko pelaksanaannya ada timbulnya kemacetan di sekitar proyek, kondisi lokasi site yang sulit, perbedaan kondisi tanah dasar, kondisi tanah yang tidak stabil, kemudian kesukaran dalam pemasangan tiang pancang. Lalu ada titik pancang yang tidak tepat atau terjadi masalah. Lalu adanya tiang pancang yang patah atau pecah. Kemudian bisa terjadinya meluap air tanah. Lalu pengaruh tekanan angin pada pelaksanaan dan penggelaman aset proyek, kerusakan yang terjadi di daerah sekitar pada saat pemancangan, kerusakan pada fasilitas transportasi di sekitarnya, kemudian kesalahan pada saat survei, lalu ada perusakan atau sabotase, gangguan keamanan di lokasi proyek, kesulitan pemasangan backing dan perancah di ketinggian, penyetelan dan perakitan besi yang tidak dapat, lalu kualitas material yang tidak sesuai dengan aspek, kemudian pemadatan tidak merata pada saat peluncuran, terjadinya ladutan pada balok struktur, lalu tidak persisnya kolom struktur dengan desain yang sebelumnya yang sudah dibuat, lalu terjadi patahan pada balok atau kolom, kemudian kemiringan struktur telah mencapai ketinggian tertentu, lalu bisa jadi mutu buton itu tidak sesuai dengan spesifikasi, lalu kerusakan selama masa pemeliharaan dan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, entah itu terjadi keterlambatan atau kendala lainnya. Lalu pada aspek
risiko di desain dan teknologi bisa jadi atau terjadinya kesalahan desain, adanya perubahan desain, penggunaan desain yang belum teruji, kesulitan penggunaan teknologi baru, lalu metode pelaksanaan yang dilakukan itu salah, keruntuhan struktur, data desain tidak lengkap, ketidaktelitian dan ketidaksesuaian spesifikasi detail desain, kesalahan dalam perhitungan struktur dan analisa, kesalahan asumsi-asumsi teknik pada tahap pelaksanaan, kerawanan gempa terhadap lantai yang terlalu tinggi, keretakan dan kebocoran, pengujian beton yang tidak tepat, dan pengaturan stabilisasi yang tidak dilaksanakan di lapangan. Lalu yang terakhir di resiko manajemen, di mana resiko yang bisa terjadi adalah kesalahan estimasi biaya, kesalahan estimasi waktu, kurangnya kontrol dan koordinasi dengan tim, adanya staf yang kurang berpengalaman, ketidakmampuan perencanaan manajemen proyek, kinerja subkontraktor yang buruk, kurangnya tanggung jawab kontraktor utama atas mutu pekerjaan subkontraktor, tidak lengkapnya laporan harian, tingkat disiplin manajemen yang rendah, adanya konflik internal dalam jajaran manajemen proyek, pengajuan klaim, perubahan lingkup pekerjaan, perubahan konstruksi yang telah terjadi, ketepatan pekerjaan konstruksi atau jadwal dan kualitasnya, dan yang terakhir tidak diterimanya pekerja oleh owner. Nah, jadi sebenarnya masing-masing risiko tersebut itu nantinya akan diklasifikasikan apakah risiko tersebut masih terbilang dapat diabaikan atau sudah kritis, bencana, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi sini saya akan bahas cuma mengenai contoh atau gambaran dasar dari SDS ini saja. Terima kasih, mohon maaf. Oke, jika banyak kekurangan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di next video saya lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.